Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, kita bersyukur kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah baik secara live streaming ataupun bersama-sama kita di tempat ibadah ini. Haleluya. Untuk itu sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang membawa sembah dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami untuk selalu dekat padamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau datang untuk menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu mengejar hadir-Mu, untuk selalu mengikuti kebaikan-Mu. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami rindu untuk selalu dekat dengan-Mu ya Allah ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Karena nyatalah penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hingga saat ini kami boleh ada, sehat, diberkati, disertai Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau di minggu terakhir, di bulan ini kami boleh mempersiapkan diri dan ada bersama untuk bergereja, untuk menyatakan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Kami persiapkan hati kami ya Bapa. Kuasai hati kami, pikiran kami, biar waktu-waktu ke depan ini kami boleh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kuasai kami ya Tuhan. Roh-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami, baik kami yang ada di gedung gereja maupun setiap kami yang menyaksikan lewat program live streaming dimanapun kami ada. Biar firman yang nanti boleh kami dengarkan boleh benar-benar menguatkan kami. Kami boleh bersama-sama menyatakan pujian kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Dan kiranya itu boleh menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari dengan senang hatimu nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti, amin, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa
membawa sembah syukur kami kepadamu. Karena kami bersyukur punya Allah yang setia seperti-Mu Tuhan. Punya Allah yang sungguh besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami Tuhan untuk mengejar hadir-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam memandang wajah-Mu, kepada Tuhan. Kami mau berikan nyanyian yang terbaik padamu Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik yang dapat menyenangkan hatimu saja. Oh, Yesus, haleluya. Sungguh besar dan ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baru pagi hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang kita miliki saat ini, kita tetap memerlukan Tuhan, amin. Tuhan satu-satunya Allah yang mengerti hati kita, mengerti pikiran kita, bahkan keadaan kita sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk masuk hadirat Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Di hatiku, kau di pikiranku,
tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus. Engkau adalah Allah yang setia. Kami mengasihi-Mu, kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Kau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sehingga saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami, Kau buka pikiran kami Tuhan, supaya kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengar nanti tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman yang akan kami dengar bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu biar Engkau berkati, Engkau urapi hamba, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semua untuk hormatkan kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, berikan kekuatan dan memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah ini, yang ada di gereja ataupun di rumah masing-masing, kita semua diberkati dengan puji-pujian yang telah kita lakukan ya. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita tanggalkan segala masalah kita tanggalkan segala pergumulan hidup kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Temanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Keluaran 39 ayat 32 sampai dengan 43. Keluaran 39 ayat 32 sampai dengan 43. Saya bacakan buat kita semua. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel melakukan perintah Tuhan melalui Musa. Ya. Ayat 33, dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya, dan roti sajian. Kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah,
mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, latar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekali lagi ayat 42, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Demikian panjang pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Biarlah pembacaan Alkitab tadi bisa kita mengerti ya. Dan di sini dikatakan bahwa Musa melakukan atau orang Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya Tuhan Yesus memerintahkan Musa, dan Musa memerintahkan orang Israel untuk membangun kemah suci. Nah, di sini ada dua tingkatan, dari Tuhan ke Musa baru ke orang Israel. Nah, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita merasa, waduh, perintah Tuhan itu sangat berat. Firman Tuhan itu sangat berat. Kita harus melakukan kadang dengan bersungut-sungut, terlalu berat tentang perintah Tuhan, ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua karena kelicikan iblis. Iblis tidak senang kalau kita umat Tuhan melakukan perintah Tuhan. Akhirnya iblis mulai datang ke hidup kita, iblis mulai datang dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir, waduh, sangat berat itu perintah Tuhan untuk dilakukan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya, orang percaya bahwa Tuhan ada selalu di pihak kita, ketika kita mau melakukan perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan menjadi berat karena kelicikan iblis, karena tipu daya iblis. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa iblis tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita melakukan firman Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ada saja caranya agar supaya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, nah contohnya terkadang kita bilang, wah perintah Tuhan itu berat. Sedangkan godaan iblis itu mudah. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika kita marah, berarti kita melakukan kehendak iblis. Kita marah, akhirnya kita jadi stres. Ya, ketika kita marah, kita jadi stres. Kita menyalahkan orang lain. Dan terkadang kita menjadi sakit. Terkadang juga ketika kita marah berlebihan membawa kematian. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa melakukan perintah Tuhan itu tidak berat. Kita merasa berat karena ada tipu daya iblis. Wah, saya susah untuk mengampuni. Saya susah untuk memberkati. Saya susah untuk ini, saya susah untuk itu. Itu semua karena tipu daya iblis. Akhirnya kita berbuat dosa. Karena tipu daya iblis kita berbuat dosa. Iblis adalah selalu membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Terkadang memang kelihatan manis. Terkadang kelihatan sukacita, bahagia. Tapi Bapak Ibu, ingat itu hanya sesaat. Iblis mengiming-imingi kita hal-hal yang baik. Seperti yang kita ketahui dulu, Adam dan Hawa, ya. Dia berkata bahwa kamu akan menjadi seperti Allah kalau memakan buah terlarang. Itu secara manusia itu adalah sesuatu yang wow, saya mau jadi seperti Allah. Akhirnya apa? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Demikian kita juga. Ketika iblis datang kepada kita,
ada hal-hal yang kita lakukan, ya. Pertama senang. Ketika kita ada masalah, iblis datang. Ayo kita ke diskotik. Ayo kita ke pub. Kita datang. Mungkin di saat itu kita bahagia. Tetapi setelah pulang dari sana, kosong lagi. Dan itu kita berbuat dosa. Jadi segala yang dilakukan iblis tidak pernah seturut dengan perintah Tuhan. Segala yang dilakukan iblis membuat kita berdosa. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang perintah Tuhan. Dosa menghancurkan masa depan kita. Dosa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Dosa menghancurkan pekerjaan kita. Dosa menghancurkan keluarga kita. Ya. Karena iming-imingnya iblis, karena tipu dayanya iblis, rumah tangga kita berantakan. Ada masalah di rumah, kita cari pelarian di tempat lain, dan akhirnya terjadi dosa perselingkuhan. Nah, itu berdosa, itu maunya iblis. Nah, jadi ketika kita melakukan perintah iblis, kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Ya, seperti tadi pembacaan kita. Musa melakukan perintah Tuhan. Orang Israel melakukan perintah Tuhan dan mereka diberkati, ya. Alkitab berkata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita telah terjerumus ke dalam dosa, ketika kita telah termakan tipu daya iblis, dan kita datang kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan untuk bertobat, maka Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan kita. Artinya ketika kita bertobat, Tuhan mengangkat kita lagi. Ya, bertobat pada Tuhan kalau kita melakukan dosa, melakukan hal yang tidak Tuhan mau, melakukan tidak seturut dengan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua, perintah Tuhan itu kita melakukannya banyak hal yang dapat kita lakukan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita melakukan perintah Tuhan, banyak hal-hal baik yang kita dapatkan. Karena yang pertama, menolong kita untuk menjauhkan dari dosa. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita dijauhkan dari dosa. Karena apa? Yang menghambat keselamatan kita adalah dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sampai berapa kali? Bapak Ibu tiap hari dengar firman Tuhan, tiap hari berdoa, tetapi ketika Bapak Ibu berbuat dosa, itu menghalang kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi yang pertama, ketika kita melakukan perintah Tuhan, yang pertama yaitu karena itu bisa menolong kita menjauhkan dari dosa. Yang kedua, menolong kita untuk membebaskan dari tipu daya iblis. Ya, jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita dijauhkan dari tipu daya iblis. Kalau iman kita kuat, kalau kita melakukan firman Tuhan, apapun yang iblis katakan, kita berkata dalam hati, terserah lu lah, lakukan apa yang mau kau lakukan, katakan apa yang kau mau katakan, tapi saya tidak pernah percaya, karena ada Tuhan saya, karena ada Allah saya yang akan menolong saya. Ya, terserah, jangankan saya, Tuhanku pun kau cobai. Ya, jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, menolong kita dibebaskan dari tipu daya iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis sering menjelma menjadi malaikat terang. Ya, ketika kita dalam masalah, datanglah orang kepada kita. Ayo Bu, Ibu lagi ada masalah ya? Ibu lagi ada masalah keuangan ya? Iya, sini ikut sama saya. Ya, di sana ada seorang ibu yang bisa meminjamkan uang kepada ibu.
seneng dong. Kita lagi butuh uang, terus kita disamperin orang untuk membantu meminjamkan uang. Datanglah kita kerucuk-kerucuk. Wow, terima kasih, Bu. Kita terima uangnya, dan terakhir orang yang punya uang bilang begini, Bu, Ibu sudah terima uang dari saya. Bunganya 30% ya, Bu. Wow, kaget nggak Bapak Ibu? Pasti kita kaget kan? Nah itu dia iblis. Iblis menjelma sebagai malaikat terang. Dia tolong, datang. Seolah-olah memberikan jalan keluar buat kita. Tetapi yang terakhir apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita yang sengsara. Wow, ketika kita pinjam 1 juta, bunganya aja sudah 30%, 300.000 dalam 1 bulan. Luar biasa, itu bukan menolong, tetapi lebih membuat kita terpuruk lagi. Nah itu salah satu contoh iblis menjelma sebagai malaikat terang. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah untuk itu ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita dijauhkan dari tipu daya iblis. Yang ketiga, menolong kita untuk makin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, menolong kita semakin dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita rajin ke gereja, terkadang kita rajin membaca Alkitab, terkadang kita rajin berdoa, tetapi kelakuan kita masih seperti yang dulu. Berarti kita belum dewasa di dalam Kristus, ya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi di luar sana kita masih korupsi. Di luar sana kita masih selingkuh. Di luar sana kita masih mencaci maki orang. Berarti kita belum hidup, belum dewasa di dalam Kristus, ya. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, menolong kita untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Kita lakukan perintah Tuhan, kita semakin dewasa, jadi berkat buat banyak orang, berdampak buat sekeliling kita. Dan yang keempat adalah ketika kita melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, hidup kita pasti berkenan dan berdampak bagi banyak orang. Berkenan kepada Tuhan, berdampak buat banyak orang. Kita melakukan firman Tuhan, ya, dalam kehidupan kita pasti kita ada kerinduan untuk menolong orang. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, pasti kita ada kerinduan untuk memberkati orang, menjadi berkat buat banyak orang, ya. Nah itu ketika kita melakukan perintah Tuhan, mau jadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu. Haleluya, ya. Menjadi berkat buat banyak orang bukan berarti kita selalu memberikan dia uang, kita selalu memberikan dia makanan, selalu memberikan ini itu. Tidak hanya itu. Ketika dia dalam kesulitan, kita datang, kita berdoa. Ketika dia sakit di rumah sakit, kita datang berdoa. Itu sudah berdampak. Itu kita sudah memberkati, ya. Karena ketika kita datang menjenguk orang sakit, kita datang untuk mendoakan orang sakit di rumah atau di rumah sakit, mereka sangat bersyukur dan mereka pasti dikuatkan, ya. Mereka tidak memerlukan kita membawa ini itu, tetapi dengan doa kita kepada mereka, kita datang dengan doa kepada mereka, mereka sudah bersyukur, puji Tuhan, ya. Jadi itu kita berdampak, kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadikan perintah Tuhan indah dan tidak berat? Bagaimana kita dapat menjadikan perintah Tuhan indah dan tidak berat? Karena di awal saya sudah katakan bahwa perintah Tuhan ketika kita jalankan akan menjadi berat kalau ada gangguan dari iblis, ya, ada tipu daya dari iblis. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara agar perintah Tuhan menjadi indah dan tidak berat. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan
kasih-Nya, Tuhan senang. Kita menyanyi, Tuhan senang. Kita berdoa, Tuhan senang. Kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan senang. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya kita menyenangkan sesama kita, tapi yang terutama adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus dengan segenap hati. Nah, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, caranya kita ke gereja kita dengan sukacita. Kita mendengarkan firman Tuhan itu asik. Ya, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ke gereja dengan sukacita, kita mendengarkan firman Tuhan dengan asik, kita menyanyi dengan asik, memanjatkan doa kepada Tuhan dengan asik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mau sehat, kita pasti dong harus olahraga, harus makan teratur, harus berpikir yang baik. Nah, karena kita mau menginginkan hidup kita sehat, kita dengan asik jalan pagi tiap hari. Dengan asik kita berpikir positif. Dengan asik kita melakukan hal-hal yang baik. Itu menyenangkan, ya. Kita mau sehat, kita buat asik. Kita senangin hal itu agar supaya itu bisa terjadi. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika perintah Tuhan menjadi indah dan tidak berat, yang pertama, kita selalu memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan merupakan kerinduan setiap anak Tuhan pada segala zaman dan tempat. Ya, jadi ketika kita mengerti bahwa perintah Tuhan adalah indah dan tidak berat, kita menyenangkan hati Tuhan. Orang tua, orang dewasa, anak muda, anak-anak pasti ya menyenangkan hati Tuhan. Kita contoh kehidupan Nuh ya. Dalam segala masalah yang dia hadapi, istrinya begini dan begitu, tetapi dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena menurut Nuh, perintah Tuhan adalah indah dan tidak berat. Dia menyenangkan hati Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berpikir bahwa melakukan perintah Tuhan itu indah dan tidak berat, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak membuat Tuhan sedih, ya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat, rajin ke gereja, baca firman Tuhan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa kasih Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Mematuhi perintah Tuhan artinya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tidak setengah-setengah. Ya. Dalam kehidupan kita, terkadang kita masih setengah-setengah. Hari Minggu kita sudah ke gereja, dengarkan firman Tuhan, berarti kan kita melakukan perintah Tuhan. Tapi di hari biasa, kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Berarti kita masih setengah-setengah melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, kekuatan kita, akal budi kita di gereja begini, di luar pun begini, sama. Ya, kita jadi berkat buat banyak orang. Yang kedua adalah melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa perintah Tuhan indah dan tidak berat, berarti kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, libatkan Roh Kudus dalam setiap permasalahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Jangan kita hanya mengandalkan kehebatan kita, jangan kita hanya mengandalkan kepintaran kita. Saya sudah kuliah di STT, saya tidak mau lagi melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita titel kita sampai apapun, kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Roh Kuduslah yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menghibur kita, Roh Kudus yang akan membela kita. Jangan mengandalkan kehebatan, jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kepintaran kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Kita sebagai gembala, kita sebagai penatua, sebagai pengerja, ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus dalam pelayanan kita, kita bukan siapa-siapa. Ya, percuma Bapak Ibu kita sebagai apapun itu kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, maka sia-sia yang kita kerjakan. Tapi ketika kehidupan kita selalu melibatkan Roh Kudus, ketika dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita melibatkan Roh Kudus, maka banyak hal baik yang akan kita dapatkan. Roh Kudus pasti menghibur kita. Ketika mungkin kita kehilangan pekerjaan kita libatkan Roh Kudus. Pasti akan menjadi indah, pasti akan menjadi tidak berat. Ketika mungkin kita tidak mendapatkan tender, ketika kita tidak mendapatkan proyek yang kita inginkan, libatkan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, Roh Kudus, saya salah apa? Apa yang harus saya lakukan? Libatkan. Jangan karena kita berpikir, kan di perusahaan itu saya kenal direkturnya, saya kenal manajernya, pasti saya dapat kok proyeknya. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kehebatan kita, tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kalau kita libatkan Roh Kudus, apapun yang nanti kita dapatkan, pasti akan membuat kita sukacita, membuat kita bahagia. Ya, libatkan Roh Kudus dalam hal sekecil apapun. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, libatkan Roh Kudus. Ya, karena itu adalah salah satu poin bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu akan menjadi indah dan tidak berat. Tapi kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, akan menjadi berat dan tidak indah. Dan yang ketiga adalah makin mendekat kepada Tuhan. Makin mendekat kepada Tuhan, kita bisa baca di dalam Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hanya bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Jadi di sini dikatakan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, menjadi indah dan tidak berat, yaitu kita semakin mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan menjauh. Ya, selalu datang kepada Tuhan dalam setiap musim hidup kalian,
dalam setiap musim hidup kita, datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau begini, mohon petunjuk-Mu. Tuhan saya begini, mohon jalan keluarnya. Mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh. Terkadang ketika kita ada masalah, terkadang kita ada pergumulan, kita menjauh kepada Tuhan. Kita mendekat kepada dunia. Kita tinggalkan Tuhan. Ya, kita datang kepada dunia. Tapi sebagai orang percaya, ketika kita dalam permasalahan, ketika kita dalam pergumulan, kita mendekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mendekat. Ketika Daud dulu, dia dikejar-kejar oleh Saul. Apakah dia menjauh kepada Tuhan, Bapak Ibu? Tidak. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tetap bersekutu kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak pernah akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul mau membunuhnya. Tapi karena Daud selalu mendekat pada Tuhan, dia tidak punya niat untuk membalasnya. Dia mendoakan Saul. Ya, Bapak Ibu. Dan yang keempat, hidup lurus dan benar. Amsal 21 ayat 8. Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jujur lurus perbuatannya. Jalan lurus aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak usah miring ke kiri, tidak usah miring ke kanan. Lurus. Berbuat kebenaran aja. Ya. Ketika hati kita, ketika pikiran kita lurus dan benar, berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu akan menjadi indah dan tidak benar. Lurus-lurus saja dan lakukan yang benar. Ya, mungkin saat ini kita belum diberkati. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan hal-hal yang baik. Tetap berjalan lurus. Tetap melakukan firman Tuhan. Karena itu adalah hal yang benar. Dan suatu saat nanti, ketika tiba waktunya Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kita akan diberkati ya. Jadi jangan menyerah. Ketika kita saat ini belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika saat ini kita belum mendapatkan mungkin pekerjaan yang, pekerjaan itu saya benar-benar suka. Tapi ketika kita di interview kita tidak diterima. Tetap aja kita jalan lurus. Kita tetap aja jalan di jalan yang benar. Suatu saat Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar dari yang ada sekarang. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang kita lakukan agar supaya ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang indah dan tidak berat. Ya, lakukan 4 hal tersebut. Kita hidup lurus dan benar. Kita makin mendekat kepada Tuhan. Kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita selalu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu ayat firman Tuhan buat kita semua sebagai kesimpulan saya. Saya ambil di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya percaya kita semua sudah mengerti ayat ini. Kita melakukan perintah Tuhan agar supaya menjadikan bangsaku muridku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Ini perintah Tuhan kepada kita orang percaya. Amanat agung harus kita lakukan, ya. Pergi, beritakan Injil, ya. Beritakan firman Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan. Pergi. Baik kepada keluargamu, kepada temanmu, tetanggamu, teman-temanmu. Pergi beritakan firman Tuhan. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sederhana, tetapi ini bisa memberikan kekuatan kepada kami, berkati kepada kami, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami akan praktikkan dalam kehidupan kami. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kami mau melakukan perintah Tuhan. Dan kami percaya perintah Tuhan itu indah. Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Ketika kita melakukan itu, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu menjalankan kehidupan yang lurus dan benar. Kita selalu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita selalu mendekat kepada Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan firman itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan bagi setiap kita, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan sementara kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting terkait dengan informasi pelayanan gereja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community. Semoga Bapak dan Ibu Saudara sekalian diberkati dengan pelayanan kami pada pagi hari ini. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, ojek online, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada di depan. Selanjutnya, ibadah raya Sunday Service pada tanggal 1 Oktober 2023. Seperti biasa jam 10 pagi. Dan ibadah ini disertai dengan ibadah perjamuan kudus dan ibadah Semkit atau sekolah minggu bertempat di Ruko Concordia Trafalgar, Blok SRC 15, Kota Wisata Cibubur, dan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki sebagai pembicara. Gembala sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jack Tilar pada tanggal 19 September 2023. Ibu Kristalina Wardini pada tanggal 21 September 2023, Bapak Erwin Setiono 21 September 2023, dan Ibu Santi Simbolon pada tanggal 21 September 2023. Dan sebagai ayat perlindungan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ibadah SDK Sorga di Keluargaku Glow Cibubur Community dilaksanakan setiap hari Minggu secara onsite, dan diharapkan setiap jemaat bisa mendaftarkan diri dan bergabung di dalam ibadah SDK ini. Untuk ibadah disesuaikan dengan lokasi kediaman, dan kami mengumumkan
bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang rindu rumahnya dipakai untuk beribadah SDK, dapat menghubungi pengerja yang ada. Selanjutnya, ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigar Laki melalui YouTube channel Indra Sigar Laki, Facebook Indra Sigar Laki Reels, Instagram Indra_Sigar Laki Reels, dan TikTok PS Indra Sigar Laki. Dalam rangka penggalangan dana pembangunan gereja, GCC Community mengadakan bazar food dan menu-menu serta harga tersedia di flyer, dan Bapak Ibu dapat memesan melalui pengerja yang ada, dan ini sistem open PO terakhir hari Jumat dan dapat diambil atau dikirimkan setiap pada hari Minggu. Dan GCC Corner Cibubur telah dibuka beberapa hari yang lalu, bertempat di Ruko Concordia Trafalgar, Blok SRC 15 Kota Wisata, dan menu-menu serta harga terlampir di flyer. Dan kami membuka GCC Corner ini dari hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 10 pagi dan ditutup jam 8 malam. Dalam upaya penggalangan dana sarana dan prasarana gereja, gereja menjual kupon menabur berkat berhadiah dengan harga kupon sebagai berikut: 10.000 per lembar atau 1 juta per 100 lembar atau 1 buku. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, dapat membelinya setelah ibadah selesai dan akan dilayani oleh pengerja yang ada di pintu keluar gereja. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu saudara sekalian dapat berbagi berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan hadiah-hadiah berupa peralatan rumah tangga yaitu TV, kulkas, microwave oven, kompor, serta tap dan mesin cuci dan lain-lain. Selanjutnya pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon 0812 10227507 bagi pria ataupun bagi kaum bapak, dan di nomor 089667683052 bagi wanita atau bagi kaum ibu. Selanjutnya informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer di nomor rekening Bank BCA di nomor 572 5972 111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Dan persembahan persepuluhan pelayanan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk semua hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tinggal tetap di dalam kami, menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik, untuk menabur di rumah Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Dan kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Persembahan ini hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk setiap pengurus gereja maupun pengerja di dalam penggalangan dana yang sudah kami lakukan, baik itu proposal maupun kupon menabur berkat. Tuhan berkati sehingga bisa menjangkau jiwa-jiwa dan juga mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja di tempat ini dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi yang terbaik Bapak Ibu di kotak yang telah disediakan. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayat sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya semua terjadi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berdoa buat kami semua, umat Tuhan yang ada pada saat ini, yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Kau berkati, Kau selalu menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, anak-anak, orang tua, dan segala yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Berikan kekuatan dan kesehatan agar supaya pada minggu yang akan datang kami kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus, memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami akan doa untuk syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet, pemerintah pusat, daerah yang terendah. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini dalam kehidupan yang nyaman, dalam kehidupan yang damai yang berasal pada Tuhan. Berkati untuk program-program yang sedang berjalan atau akan berjalan nanti, IKN dan yang lainnya Tuhan. Berkati segala program-program tersebut dan biarlah segala yang dilakukan bisa selesai tepat pada waktunya. Berdoa Tuhan untuk tahun depan di bulan Februari akan ada pesta demokrasi, akan ada pemilihan umum, dan saat-saat ini sampai dengan Februari nanti kami berdoa Tuhan agar supaya di bangsa kami ada keamanan, di bangsa kami ada kesatuan hati, dan setiap mereka yang masuk dalam pemilihan umum, biarlah Engkau berkati Bapa. Dan kami percaya nanti ketika siapapun yang terpilih sebagai presiden, sebagai legislatif, sebagai siapapun berasal pada Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang akan juga memampukan mereka. Dan biarlah pemimpin yang baru nanti, mereka akan membawa, memajukan bangsa Indonesia Tuhan, dan ada pertobatan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami mau mendoakan untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Moyondong bersama Ibu Gembala, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu beserta keluarga besar. Berkati keluarga hamba-Mu ini,
Ketika hari ini hamba-Mu melayani Engkau dari pagi sampai malam, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, agar supaya lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang datang dan banyak jiwa yang mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan, para pastoral, gembala, pengerja yang melayani pada sepanjang hari ini. Tuhan, Kau berkati kami semua, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Jack Tilaar tanggal 19 September, Ibu Firstalina Wadini tanggal 21 September, Bapak Erwin Setiono tanggal 21 September dan Ibu Santi Simbolon tanggal 21 September. Kami percaya Tuhan umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka kemajuan, berikan mereka kesuksesan, berikan mereka kebahagiaan. Dan kami percaya hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka akan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Setiap harapan, setiap cita-cita yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya pada waktu yang indah Engkau akan menjawab setiap doa dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk anak-anak kami yang sementara dan akan menghadapi ujian-ujian, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, dan segala yang mereka lakukan, mereka pelajari, mereka bisa menghafalnya, dan pada akhirnya Tuhan, mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik daripada Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Mereka yang berduka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya segala sesuatu baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah tanganmu, buka hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Terimalah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemenangan
Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh. Setelah itu ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.